Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Zanin Nu'man dari SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Pada kesempatan ini, perkenankan kami berbagi aksi nyata tentang penguatan profil pelajar berkemajuan yang kami kemas dalam implementasi Golden Habit sebagai upaya meningkatkan karakter religius siswa. Mengapa topik ini penting untuk kita angkat? Yang pertama, sebagai solusi atas rendahnya praktek keislaman siswa dalam kehidupan nyata. Yang kedua, dengan implementasi Golden Habit diharapkan mampu menjadi kebiasaan harian siswa, baik di sekolah maupun di rumah masing-masing. Yang terakhir, dengan pembiasaan ibadah yang rutin dan konsisten akan menumbuhkan karakter religius siswa. Setelah dilakukan diskusi bersama berbagai pihak, maka ditemukan tantangan sebagai berikut. Yang pertama adalah rendahnya motivasi siswa dalam menjalankan ibadah. Yang kedua, banyaknya siswa yang masih belum bisa membaca Al-Quran, khususnya bagi kelas 10. Dan yang ketiga adalah karakter religius siswa yang masih rendah. Dan yang terakhir adalah mengkondisikan 1.200 siswa untuk sholat secara serempak. Ini merupakan tantangan tersendiri. Adapun langkah-langkah aksi nyata yang kami lakukan adalah yang pertama, membentuk tim fasilitator. Yang kedua, mengidentifikasi tahapan kesiapan sekolah dalam menjalankan aksi nyata. Ketiga, menentukan dimensi. Keempat, menentukan tujuan aksi. Yang kelima, mengembangkan topik, alur aktivitas, dan melaksanakan aksi. Adapun dimensi yang kami kembangkan pada aksi nyata kali ini adalah yang pertama, dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, dimensi mandiri, dan yang ketiga adalah dimensi bernalar kritis. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama, siswa memiliki kesadaran bahwa sholat merupakan sarana untuk menumbuhkan akhlak mulia atau karakter religius. Yang kedua, siswa secara mandiri tanpa diperintah mampu melaksanakan ibadah secara konsisten agar tumbuh karakter religius dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa memiliki nalar yang kritis, yaitu mampu menjelaskan alasan untuk mendukung pemikirannya bahwa mendirikan sholat dapat menjaga kesehatan jiwanya, baik mental maupun spiritualnya. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah yang pertama, kepala sekolah selaku top manajemen yang sangat mendukung dan mensupport kegiatan ini. Yang kedua, kurikulum selaku pengatur jadwal pendidikan karakter, yaitu dengan memberikan tambahan waktu 40 menit sebelum jam pelajaran khusus untuk pendidikan karakter. Yang ketiga, tim ketertiban, yaitu kesiswaan. Yang keempat, rekan-rekan sejawat. Dan yang kelima adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM. Berikut ini adalah Golden Habit yang diterapkan di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Yang pertama, kebiasaan tertib sholat duha. Kegiatan ini dilakukan setiap pagi dan terjadwal bertingkat atau berjenjang dengan SOP sebagai berikut. Sholat duha terjadwal bertingkat atau berjenjang. Yang kedua, sholat duha dilakukan pukul 7 sampai 7.40. Yang ketiga, sholat duha didampingi oleh guru P5 dengan dilakukan pengabsenan terlebih dahulu oleh guru pendamping. Yang keempat, sebelum sholat diawali murojaah surat-surat pendek dan dipandu oleh siswa yang sudah terjadwal. Yang kelima, setelah sholat selesai dilanjutkan kultum oleh petugas yang sudah terjadwal. Dan yang terakhir, setelah kegiatan ini selesai, siswa kembali ke kelas masing-masing. Kebiasaan yang kedua adalah kebiasaan tertib sholat berjamaah. Kegiatan ini dilakukan setiap hari dan diikuti oleh semua warga sekolah dengan SOP sebagai berikut. Yang pertama, muadzin adalah siswa yang sudah terjadwal. Yang kedua,
saat adzan berkumandang, semua warga sekolah menghentikan semua aktivitasnya. Yang ketiga, semua guru pengajar di kelas mengarahkan siswanya untuk berwudu dan bergegas ke masjid. Yang keempat, guru PAI mengarahkan dan mengkondisikan baik di tempat wudu maupun penataan shaf. Yang kelima, imam adalah dari guru PAI yang terjadwal. Dan yang keenam, kesiswaan menertibkan siswa di tempat-tempat tertentu seperti kantin, bengkel, dan lain-lain. Yang terakhir, setelah shaf tertata rapi, iqomah dikumandangkan dan sholat dimulai. Kebiasaan yang ketiga adalah kebiasaan tertib membaca Al-Quran. Kegiatan ini dilakukan setiap pagi dengan SOP sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan BTA dilakukan bagi kelas yang tidak terjadwal sholat duha. Artinya, saat kelas 10 terjadwal duha, maka kelas 11 dan 12 kegiatan BTA di kelas. Saat kelas 11 terjadwal duha, maka kelas 10 dan 12 yang kebagian kegiatan BTA di kelas. Atau saat kelas 12 terjadwal duha, maka kelas 10 dan 11 yang kegiatan BTA di kelas. Begitu seterusnya. Yang kedua, kegiatan ini difokuskan bagi siswa yang belum bisa membaca Al-Quran, dipandu oleh teman sebaya yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan didampingi oleh guru P5. Setelah selesai kegiatan, dilakukan pengisian jurnal dan kartu kontrol kemajuan BTA. Kebiasaan yang keempat adalah kebiasaan tertib infak dengan SOP sebagai berikut. Kegiatan ini dilakukan setiap hari Jumat oleh anak-anak OSIS atau IPM dengan didampingi oleh guru Ismuba dan petugas 3S. Yang kedua, kegiatan infak sudah diinfokan satu hari sebelumnya melalui grup WA wali kelas untuk selanjutnya diteruskan ke siswa masing-masing agar anak mempersiapkan infak dari rumah. Yang ketiga, infak dilakukan di depan pintu gerbang dengan cara menyalami siswa terlebih dahulu dan menganjurkan siswa untuk infak seikhlasnya. Yang keempat, siswa diperkenankan mengambil uang kembalian manakala uang infak bernominal besar. Yang kelima, hasil infak Jumat digunakan untuk kegiatan sosial seperti kematian, menjenguk orang sakit, subsidi SPP bagi siswa yang kurang mampu, dan kegiatan sosial lainnya. Dan berikut ini adalah dokumentasi dari aksi nyata yang kami lakukan. حي على